teammates are very, very important. We need to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first two games, I love to have at least 4 points in the pocket. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim mancanegara lainnya mempunyai performa. Patrick Kluivert beberkan alasan mau jadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong, timnas Indonesia harus melaju ke Piala Dunia 2026. Kisah Marcelino Ferdinand, bintang timnas Indonesia yang akhirnya debut bersama Oxford United tapi berujung kekalahan. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasan ia mau mengambil keputusan melatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu, 12 Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan pengganti Shin Tae-yong yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang dikontrak PSSI hingga 2027. Pada Rabu, 8 Januari 2025, pelatih berusia 48 tahun tersebut akan menukangi timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert menjadi pelatih dengan banyak pengalaman sebagai pemain yang pernah berkarier di beberapa klub Eropa seperti Ajax, AC Milan, hingga Newcastle United. Namun, pengalamannya sebagai pelatih masih diragukan karena catatan selama menukangi beberapa klub sebelum tak cukup bagus. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia melatih klub Turki, Adana Demirspor. Mantan penyerang timnas Belanda itu tak cukup lama menukangi klub asal Turki tersebut karena ia mengundurkan diri buntut hasil kurang bagus. Situasi ini membuat Patrick Kluivert diragukan banyak pihak sejak awal diumumkan PSSI. Untuk itu, sebelum ia datang pun sudah banyak tekanan yang diberikan pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ia tak mempermasalahkan hal itu dan Patrick Kluivert pun mengungkapkan alasan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia. Saya sudah bicara dengan Pak Erik tentang bagaimana kemungkinan dari tim ini, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers yang turut dihadiri bolasport.com, Minggu, 12 Januari 2025. Menurutnya, alasannya karena ia juga melihat timnas Indonesia punya potensi, oleh karena itu, ia memilih mengisi posisi juru taktik tim Merah Putih ini. Dan saya lihat bagaimana tim ini punya banyak kekuatan dan terhormat juga bagi saya bisa menjadi pelatih Indonesia, ucap Kluivert. Banyak orang di sini mencintai sepak bola Indonesia, dan itu membuat saya semangat. Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia selalu berpikir positif. Soal budaya kerja, selalu positif fan kerja keras, dan straightforward, itu budaya yang akan saya terapkan kepada para pemain ketika jadi pelatih, kata Kluivert. Lebih lanjut, ia juga menceritakan soal proses rekrutmen yang sempat menjadi polemik di media sosial. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah beberapa kali berbicara dengan Erick Thohir, namun, memang tidak pernah ada pembahasan soal pelatih, tetapi akhirnya jadi juru taktik skuad Garuda. Izinkan saya cerita soal penunjukan saya sebagai coach, jelas Kluivert. Saya sudah lama berkontak dan kenal dengan Erick Thohir.
Dari dulu kalau ketemu, kami membahas sepak bola, tapi tidak pernah ada omongan soal jadi pelatih timnas. Dalam beberapa minggu terakhir, baru ada pembicaraan soal ketersediaan saya sebagai pelatih. Ia menjelaskan bahwa negosiasi jadi pelatih ini belum lama ini. Lalu negosiasi untuk tanda tangan kontrak tidak berlangsung lama. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi, tutur Kluivert. Menurutnya dengan mendapatkan posisi ini, ia menekankan bahwa dengan menjabat sebagai pelatih baru timnas Indonesia, ia akan memberikan yang terbaik dan tampil maksimal dalam 4 laga terakhir. Semua orang tahu betapa pentingnya 2 pertandingan lain, jadi kita punya 4 laga yang terasa seperti final dalam waktu singkat, jelas Kluivert. Jadi kami harus fokus membawa Indonesia berlatih dengan baik. Seperti yang saya bilang, ada beberapa pemain yang sudah sering main di klub, ada yang belum. Jadi penting bagi kami membuat pemain ada di level yang sama, bukan hanya dalam hal fisik maupun pikiran. Kami harus memastikan semua pemain benar-benar fit secara fisik maupun mental, pungkasnya. Shin Tae-yong, timnas Indonesia harus melaju ke Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya, seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. Kisah Marcelino Ferdinand, bintang timnas Indonesia yang akhirnya debut bersama Oxford United tapi berujung kekalahan. Kisah Marcelino Ferdinand akan diulas dalam artikel ini. Bintang timnas Indonesia itu akhirnya mendapat kesempatan debut bersama Oxford United, meski berujung kekalahan. Debut Marcelino bersama tim senior Oxford United terwujud di putaran ketiga Piala FA 2024 hingga 2025. The Ox, julukan Oxford United, bertamu ke markas Exeter City di St. James Park, Exeter, Inggris pada Sabtu 11 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun disayangkan, debut Marcelino tak sempurna karena Oxford United kalah dari Exeter City 1-3. Hasil ini membuat The Ox dipastikan tersingkir dari gelaran Piala FA 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan itu, Oxford United sempat unggul lebih dahulu lewat gol Matt Phillips, 14. Tim besutan Gary Rowett itu kemudian kesulitan mengembangkan permainan. Oxford United akhirnya diberondong 3 gol oleh Exeter City. Masing-masing gol untuk tim tuan rumah dicatat oleh Demetri Mitchell, 22, 40, serta Vincent Harper, 64.
Adapun, Marcelino masuk pada penghujung laga babak kedua, tepatnya menit ke-89, untuk menggantikan Ricky Dembele. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian terkena kartu kuning pada menit 95, meski hanya sebentar, pertandingan debut ini tentu berarti bagi Marcelino. Sebelumnya, ex-pemain Persebaya Surabaya itu hanya mendapat kesempatan melakukan laga bersama Oxford United U21 sejak direkrut pada Agustus 2024. Sementara itu, untuk selanjutnya Oxford United akan berhadapan dengan Plymouth Argyle di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Home Park, Plymouth, Inggris pada 15 Januari 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertargetnya dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memastikan membidik kemenangan, tetapi bukan hanya melawan Cina dan Bahrain. Shin Tae-yong juga siap membawa Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Garuda menjadi tim kuda hitam karena paling minim pengalaman dibanding lawan yang lain. Namun kenyataannya, Timnas Indonesia mampu membuat kejutan setelah sukses mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang dimainkan. 3 poin itu didapat dari menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Untuk laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia nyaris mengunci poin penuh. Tapi, mereka harus kecolongan di menit-menit akhir, kemudian, hasil yang tidak harapkan harus didapat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad Garuda yang ditargetkan meraih kemenangan justru harus kalah 1-2. Dengan rentetan hasil itu, Shin Tae-yong masih optimis dengan peluang Timnas Indonesia. Dia menegaskan di 6 laga tersisa, mengincar poin penuh ketika nanti kembali bersua Cina dan Bahrain. Saya tetap realistis mengenai kondisi tim Indonesia. Tujuan awal kami jelas, yaitu menaklukkan Cina dan Bahrain, tutur Shin Tae-yong, dikutip dari Net, Kamis, 31 Oktober 2024. Bahkan, Shin Tae-yong menilai Timnas Indonesia juga punya peluang untuk bisa kalahkan Arab Saudi. Menurutnya, di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jika kami bisa mengalahkan Arab Saudi juga, siapa yang tahu? Saya percaya bahwa bola itu bundar, diterang Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Jepang saat ini sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Adapun agenda terdekat, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Rencananya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Jersey Timnas Indonesia dipamerkan dalam rangka Indonesia, Japan Friendship Festival, IJFF, di Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo. Kesempatan itu dimaksudkan untuk mendorong antusiasme masyarakat Indonesia di Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Jepang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024 dan menyambangi negeri matahari terbit pada 10 Juni 2025. Ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, Jepang, Prima Gandhi mengatakan, sangat bangga Erspo sebagai penyedia aparel Timnas Indonesia turut memakarkan jersey tim merah putih di Tokyo. Ia tambah bangga karena jersey Pratama Arhan dan kolega adalah buatan dalam negeri. Sebagai informasi, saat ini diperkirakan ada sekitar 180.000 warga Indonesia tinggal di Jepang. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang besar untuk mendukung tim asuhan Shin Tae-yong saat laga tandang melawan Jepang pada Juni 2025. Kami bangga Timnas Indonesia mengenakan produk buatan lokal dengan harapan besar untuk bisa melaju ke Piala Dunia, ujar Prima Gandhi dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia, MPI, Jumat, 1 November 2024. Sementara itu, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Mariarnata Hutagalung, menyambut dan mendukung penuh kehadiran Erspo untuk membawa semangat besar Indonesia. Momentum besar ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah awal memasuki pasar Jepang. Demi melancarkan strategi tersebut, KBRI Tokyo akan terus mendukung keberhasilan brand lokal, termasuk Erspo di panggung internasional, ucap Maria. Head of Marketing and Partnership Erspo, Aditya Prawira Atmaja, menghadirkan jersey itu dalam upaya agar masyarakat Indonesia di Jepang semangat dan memiliki kesempatan yang sama dengan menggunakan produk original. Hal itu tentunya dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kami juga memiliki visi yang besar agar produk Indonesia dapat bersaing melalui ekspansi bisnis di kancah internasional, terutama di Jepang, ucapnya. Sebanyak 3 negara Asia yang bisa mengejutkan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak ketiga. Dari babak ketiga, akan diambil 6 negara yang lolos Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B dan C. Kemudian tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C akan melanjutkan perjuangan di babak keempat. Nantinya di babak keempat, ada 6 negara yang berebut 2 tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Dari 18 negara yang eksis di babak ketiga, tercatat ada 3 negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan tapi berpeluang lolos Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Sepak bola level junior Uzbekistan masuk kategori mumpuni. Mereka sempat menjadi kampiun Piala Asia U23 2018 dan Piala Asia U20 2023. Namun, bicara tim senior, wakil Asia Tengah ini baru menggeliat beberapa tahun terakhir. Terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan tak terkalahkan dari 10 laga yang dijalani, 6 laga di babak kedua dan 4 pertandingan di babak ketiga. Padahal dari 10 laga itu, Uzbekistan 3 kali bertemu raksasa Asia, Iran. Sekarang, Uzbekistan duduk di posisi 2 klasemen grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Unggul 6 poin dari Uni Emirat Arab di tempat ketiga, setelah di luar dugaan menembus final Piala Asia 2023, kepercayaan diri timnas Yordania meningkat. Sekarang untuk sementara Yordania duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka, cuma berbeda 3 poin dari Korea Selatan di puncak klasemen. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir kualifikasi, Yordania untuk pertama kalinya akan tampil di Piala Dunia. Agak sulit melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga, sekalipun saat ini mereka hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 grup C, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Secara realistis, timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat yang bergulir Oktober 2025. Pada Oktober 2025, skuad timnas Indonesia bakal lebih mentereng seiring masuknya Kevin Dix atau nama-nama baru seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Untuk lolos ke babak keempat, timnas Indonesia mesti finish 4 besar di klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk sekadar finish 4 besar, peluang timnas Indonesia merealisasikannya sangat besar. Timnas Indonesia ditargetkan finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan enggan membidik finish di posisi 4 besar. Skuad timnas Indonesia secara pribadi memasang target yang lebih tinggi, yakni finish 2 besar yang menggaransi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Terlebih, timnas Indonesia saat ini hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026.